Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video pembahasannya, silakan lihat catatan ketika Ananda mengisi TO yang pertama. Dan cek kira-kira yang mana aja sih yang belum benernya. Nah, sekarang Bunda akan menunjukkan kunci jawaban dari TO pertama. Jawaban nomor 1 adalah negatif 40, nomor 2 negatif 0,24, nomor 3, 3, nomor 4 negatif 20, nomor 5, 5, nomor 6, 3, nomor 7, 5, nomor 8, negatif 2, nomor 9, 43 tahun, nomor 10, negatif 3, nomor 11, 1980 cm persegi, nomor 12, 7 orang, dan nomor terakhir 54 cm. Nah, sekarang silakan Ananda cek yang nomor berapa aja sih yang belum benar. Lalu kemudian silakan cek description box karena di sana ada keterangan sehingga Ananda bisa skip video langsung ke pembahasan soal mana aja yang belum dijawab dengan benar. Oke, mari kita belajar ya. Mohon belajar dari kesalahannya, salah proses menuju kebenaran. Jadi semangat ya belajarnya. Sebelum belajar, mari kita membaca dulu bismillah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal nomor 1, ini merupakan matematika basic, dasar, tentang aritmatika ya, perhitungan bilangan bulat negatif, dan bilangan desimal. Untuk mengerjakan bilangan desimal itu sebetulnya akan jauh lebih mudah jika kita mengubahnya ke dalam pecahan. Untuk soal nomor 1 ini, yang desimalnya kita ubah menjadi pecahan, jadinya negatif 4 dibagi 1/10. Sehingga kita mendapatkan negatif 4 dikali 10/1. Sehingga kita dapat hasilnya adalah negatif 40. Untuk soal nomor 2 ini adalah perkalian bilangan desimal. Caranya banyak. Di sini Bunda akan menjelaskan 2 cara. Yang pertama dengan mengubahnya ke dalam pecahan seperti nomor 1 tadi. Negatif 0,6 berarti diubah ke dalam pecahan menjadi negatif 6/10 dikali 4/10. Oke, berarti ini sama dengan negatif 24/100. Nah, ini diubah lagi ke dalam desimal, negatif 24 dibagi 100, karena pembagiannya 100 berarti ada 2 angka di belakang koma, berarti hasilnya adalah negatif 0,24. Cara yang kedua adalah seperti mengalihkan bilangan bulat biasa, jadinya kita hiraukan dulu negatifnya, 0,6 dikalikan 0,4. 4 kali 6, 24 ya, 24. 4 kali 0, 0 ditambah 22, 0 kali 0, 0 kali 6, 0, 0 kali 0, 0. Kita jumlahkan sehingga didapat 420. Nah, kita perhatikan. Bilangan yang pertama ada 1 angka di belakang koma. Bilangan yang kedua ada 1 angka di belakang koma. Kita jumlahkan jadinya ada 2 angka di belakang koma. Sehingga jawabannya adalah 0,24. Nah, tapi jangan lupa, tadi kita hiraukan dulu negatifnya di awal. Kita harus tahu, kita harus ingat, negatif dikali positif itu negatif. Berarti hasilnya negatif 0,24. Nah, hati-hati jika menemukan soal seperti ini. Di sini perintah soalnya adalah menemukan hasil dari operasi aritmatika yang ada. Nah, hati-hati jangan terkecoh untuk mencoret yang atas per yang bawah, itu tidak boleh karena di sini ada penjumlahan dan ada pengurangan. Kecuali kalau misalkan perkalian, misalkan negatif 8 kali 2 plus negatif 1 kali 1, nah itu baru boleh dicoret.
Tapi kalau penjumlahan atau pengurangan seperti ini, itu tidak boleh dicoret. Jadi kita harus menyelesaikan pembilangnya dan penyebutnya dulu. Negatif 8 ditambah 2, negatif 6 per negatif 2. Nah, ini kan artinya negatif 6 dibagi negatif 2 ya. Per itu kan bagi. Nah, hati-hati, negatif bagi negatif itu positif. Berarti hasilnya positif 3. Masih banyak dari Ananda yang berpikir kalau negatif per negatif itu hasilnya negatif. Hati-hati, negatif dibagi negatif itu positif. Jadi untuk soal yang ini, jawaban yang benar adalah positif 3. Oke, untuk soal yang ini, ingat prioritas dalam operasi hitung campuran ya. Ada kurung, artinya yang ada di dalam kurung dulu yang dikerjakan, kemudian kali atau bagi, kemudian tambah atau kurang, kemudian dari kiri ke kanan. Jadi biasanya kita nyingkatnya itu kurkabataku gitu ya. Nah, maksudnya kiri ke kanan ini apa, Bun? Jadi kalau misalkan kalian nemu 5 dikurangi 1 ditambah 3. Oke, ini yang mana dulu yang dikerjain? Dikurangi dulu, ditambah dulu. Sedangkan tambah dan kurang itu ada pada prioritas yang sama, ada pada urutan yang sama. Nah, ini jawabannya 7 atau 1 menurut kalian? Kan bingung ya? Nah, jawaban yang benar adalah 7. Jadi, kerjakan aja dari kiri ke kanan. Kalau misalkan ada tambah atau kurang dalam satu soal gitu. Atau misalkan ada kali dan bagi dalam satu soal yang berurutan kayak gini, kerjakanlah dari kiri ke kanan. Nah, untuk soal yang ini, oke. Negatif 2 kuadrat itu kan sama kayak negatif 2 kali negatif 2 dikurangi 4, ini tuh artinya kali ya, kali negatif 2 kali negatif 3. Kita kerjakan dulu yang perkaliannya kan. Nah, kita kerjakan dulu yang ini. Negatif 2 kali negatif 2, 4. Dikurangi 4 kali negatif 2, negatif 8, dikali negatif 3. Sama dengan 4 dikurangi negatif 8 kali negatif 3 kan positif ya, positif 24. 4 dikurangi 24, negatif 20. Baik, untuk soal yang selanjutnya ini adalah tentukanlah nilai C dari persamaan linier yang ada. Setengah C sama dengan 5 dikurangi setengah C. Ini udah kelihatan banget sih, karena kita mau nyari nilai C-nya kan. Di sini ada setengah C, di sini ada negatif setengah C. Ya sudah, kedua ruas kita tambahkan dengan setengah C. Jadinya setengah C ditambah setengah C sama dengan 5 dikurangi setengah C ditambah setengah C. Yang ini habis karena negatif setengah C ditambah setengah C itu 0. Setengah C ditambah setengah C, C sama dengan 5. Selesai. Soal selanjutnya adalah tentukan hasil dari operasi aljabar negatif kurung buka A dikurangi B kurung tutup dengan nilai A yaitu negatif 1 dan B sama dengan 2. Berarti di sini gampang, tinggal disubstitusikan saja nilai A dan B-nya ke dalam bentuk aljabar yang diinginkan. Yang diinginkan dengan negatif A dikurangi B. Substitusikan A-nya adalah negatif 1 dikurangi B-nya 2. Berarti sama dengan negatif. Kerjakan yang ada di dalam kurungnya dulu. Negatif 1 dikurangi 2 adalah negatif 3. Negatif kali negatif 3 adalah positif 3. Seperti itu. Mudah.
Soal selanjutnya adalah jika 3x ditambah 5 sama dengan 5x dikurangi 3, maka nilai x plus 1 adalah, berarti langkah pertama adalah cari nilai x. Dari persamaan yang ini, persamaan linear yang 3x ditambah 5 sama dengan 5x dikurangi 3. Oke, aljabar persamaan linear satu variabel gimana caranya? Kedua ruas dikurangi 5x ya. Kurangi 5x dikurangi 5x sehingga didapat negatif 2x ditambah 5 sama dengan negatif 3. Tuh ya, kemudian kedua ruas dikurangi 5 sehingga didapat negatif 2x sama dengan negatif 8. Kemudian kedua ruas dibagi 2, dibagi negatif 2, mohon maaf, sehingga didapat x sama dengan 4. Udah ketemu x-nya, baru langkah kedua adalah cari nilai dari x plus 1. Maka x plus 1 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sudah selesai, mudah ya untuk soal yang ini. Baik, soal selanjutnya, rumus suatu fungsi f fungsi dari x sama dengan 2x dikurangi 2. Nilai dari f fungsi dari x plus 1 dikurangi f fungsi dari x adalah, nah, kalau misalkan Bunda ingatkan dulu, jika f fungsi dari x-nya itu adalah 2x dikurangi 2, bagaimana caranya kita mencari nilai dari f fungsi dari 2? Berarti kita substitusikan nilai x sama dengan 2 kan? 2 kali 2 kurangi 2 misalkan sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Terus kalau misalkan Bunda mau tahu berapa nilai f fungsi dari y, jangan y deh, f fungsi dari c misalkan, berarti x-nya diganti atau substitusikan c ke x-nya, jadinya 2 kali c dikurangi 2 sama dengan 2c dikurangi 2, gitu kan ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah fx plus 1. Berarti substitusikan x plus 1 ke dalam x-nya. Berarti 2 dikali x plus 1 dikurangi 2, ya kan? Dari sini ke sini. Jadinya sifat distributif di sini dipakai, jadinya 2x ditambah 2 dikurangi 2. Berarti 2x. Nah, kita udah tahu nilai fx plus 1 itu atau f fungsi dari x plus 1 itu adalah 2x. Yang ditanyakan adalah fx plus 1 dikurangi fx. Ke bawah ya nulisnya, fx plus 1 tadi adalah 2x, udah kita temukan. Nilai fx ada di soal ini kan, 2x dikurangi 2. 2x kurangi 2x 0, sisanya berarti negatif 2. Seperti itu. Asep, Icang, dan Lina masing-masing mempunyai umur yang merupakan bilangan ganjil berurutan. Jumlah umur mereka adalah 123 tahun. Jika Asep yang termuda dan Lina yang tertua, maka umur Lina adalah... Nah, ini sebenarnya bisa dicoba-coba ya jawaban yang kayak gini, tapi bisa juga kita buat sebuah model matematikanya dan pakai proses aljabar sehingga nemu jawabannya. Nah, ketika menemukan soal cerita yang seperti ini, carilah keywordnya apa. Sudah Bunda tandai dengan yang warna kuning ya, atau Bunda biar lebih jelas, ini nih, bilangan ganjil berurutan. Jadi umur Asep, Icang, dan Lina ini merupakan 3 bilangan ganjil yang berurutan.
bisa 135, bisa 357, bisa 579, bisa kayak gitu kan, yang penting berurutan. Nah, yang harus kita sadari di sini adalah bilangan ganjil berurutan itu jaraknya sama. Maksudnya 1 ke 3 itu plus 2, 3 ke 5 itu plus 2. Iya kan? Kita misalkan umur Asep itu X. Berarti umur Icang karena jaraknya 2 tahun gitu ya, 2 angka, berarti itu X plus 2. Umur Lina itu X plus 4. Good job. Karena dari 1 ke 5 itu 1 ditambah 5. Berarti X plus 4. Gitu. Jadi kita misalkan ya, umur Asep X, umur Icang X plus 2, umur Lina X plus 4. Karena tadi di sini nih diketahui katanya jika Asep yang termuda dan Lina yang tertua, berarti urutannya udah bener ya. Asep, Icang, Lina. Oke, Bunda hapus ya yang contohnya tadi. Berarti misalkan umur Asep itu X, umur Icang X plus 2, dan umur Lina X plus 4. Keyword yang selanjutnya adalah jumlah umur mereka adalah 123 tahun. Berarti X plus X plus 2 plus X plus 4 itu sama dengan 123 tahun. Tinggal dijumlahkan aja, proses aljabar sekarang yang kerja. X tambah X tambah X, 3X. 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 123. Kedua ruas dikurangi 6. Sehingga didapat 3X sama dengan 117. Betul? Berarti X-nya itu 117 dibagi 3. Berapa nih? 39 ya. Nah, kita sekarang udah ketemu nih. Kalau misalkan X itu 39 tahun. Tadi kita sudah memisalkan jika X itu adalah umurnya Asep. Berarti kita tahu umur Asep itu 39 tahun. Umur Icang itu berarti X plus 2, berarti 39 ditambah 2 sama dengan 41. Dan umur Lina yang paling tua itu adalah 39 ditambah 4, yaitu 43 tahun. Ini ya jawabannya, jadi umur Lina adalah 43 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika soalnya adalah bilangan genap berurutan? Menurut kalian apakah caranya sama? Baik, untuk soal yang ini sebetulnya banyak sekali caranya. Cuman untuk Bunda pribadi lebih suka gimana caranya si pecahannya atau si penyebut dari pecahannya itu hilang. Bukan hilang ya, tapi kita ubah bentuknya sedemikian sehingga penyebutnya itu seolah-olah hilang gitu. Nah, jadi persamaan yang pertama dulu, 3 per X ditambah 6 per Y sama dengan 12. Bunda ingin mengubah bentuk dari persamaan ini sedemikian sehingga seolah-olah penyebutnya itu hilang, padahal diubah bentuknya. Nah, pertama kita kalikan dengan KPK dari penyebutnya. KPK dari X dan Y itu kan X-nya ya, berarti kedua ruas kita kalikan XY. Ini dikalikan XY, ini juga dikalikan XY. Sehingga didapat 3 per X dikali XY. Gak kelihatan ya? Sorry, 3
per X dikali XY ditambah 6 per Y dikali XY sama dengan 12 XY. Ini persamaan yang pertama ya. Ini kan bisa dicoret ya, coret-coret karena perkalian, jadinya 3Y ditambah ininya dicoret, jadinya 6X sama dengan 12 XY. Itu kan persamaan yang kedua. Sekarang persamaan yang kedua, negatif 4 per X ditambah 12 per Y sama dengan 4. Oke, kalikan KPK penyebutnya. Ini dikali XY, ini dikali XY. Sedemikian sehingga didapat negatif 4 langsung ya. Bisa ya semuanya langsung, jadi nggak usah ditulis lagi step keduanya kayak tadi. Jadinya dapat negatif 4Y ditambah 12X sama dengan 4XY. Nah sekarang mah kalau udah nemu si bentuk barunya, kita tinggal menggunakan proses eliminasi dan substitusi seperti biasa. Jadinya di sini 3Y tambah 6X sama dengan 12XY. Negatif 4Y ditambah 12X sama dengan 4XY. Di sini Bunda perhatikan akan lebih mudah jika persamaan yang pertama itu dikalikan dengan 2 agar nanti X-nya jadi 12X dan nantinya bisa kita kurangi. Berarti yang bawahnya dikali 1. Sehingga didapat 6Y ditambah 12X sama dengan 24XY. Begitu ya. Yang bawahnya tetap negatif 4Y ditambah 12X sama dengan 4XY. Nah, kita berhasil mengeliminasi si 12X-nya karena ketika dikurangi menghasilkan 0. Yang Y-nya berarti 6Y dikurangi negatif 4Y, 10Y. Ingat ya, ngitung ini hati-hati banget. Ini jadinya 6Y dikurangi negatif 4Y, jadinya 10Y. Hati-hati, masih banyak yang belum tepat di situ. Terus 24XY dikurangi 4XY, 20XY. Nah, kita dapat 10Y sama dengan 20XY. Karena ini ada Y, ini ada Y, berarti kita bisa ngilangin Y-nya ya. Tapi masalahnya dibagi 10Y atau dibagi 20Y. Kalau boleh deh dibagi dulu 10Y biar kebayang. 10Y dibagi 10Y. Ini nanti didapat 1 sama dengan 2X ya kan. Terus kedua ruas dibagi 2 sehingga didapat X-nya sama dengan setengah. Boleh ya nulisnya kayak gitu, kebalik gak apa-apa. Jadinya didapat deh X-nya sama dengan setengah. Nah, udah dapat nilai X-nya. Sekarang kita nyari nilai Y-nya. Caranya ambil salah satu persamaan dari persamaan barunya aja. Dari sini misalkan. Mau dari persamaan awal juga boleh. Tapi Bunda mau pakai yang persamaan baru yang udah diubah bentuknya tadi. Yang berapa tadi? 3Y tambah 6X sama dengan 12XY. Substitusikan nilai X-nya. 3Y ditambah 6 kali setengah sama dengan 12 dikali setengah dikali Y. Sehingga dihasilkan 3Y ditambah 3 sama dengan 6Y. Kemudian kedua ruas dikurangi 3Y. Sehingga didapat 3 sama dengan 3Y. Kedua ruas dibagi 3 sehingga didapat Y-nya sama dengan 1. Yang ditanyakan di sini adalah
Yang ditanyakan di sini adalah berapa nilai dari negatif 6xy. Negatif 6xy berarti kita substitusikan negatif 6, x-nya tadi setengah, dikali y-nya 1. Berarti negatif 3 hasilnya. Baik, soal selanjutnya bangun datar. Adam akan membuat 3 buah papan nama dari kertas karton yang bagian kiri dan kanannya terbuka, seperti pada gambar. Ingat ya, bagian kiri dan kanannya terbuka. Yang mana berarti yang segitiga ini tuh bolong. Jadinya bolong gitu, jadinya cuman yang persegi-perseginya aja, persegi panjangnya aja. Luas minimum karton yang diperlukan Adam adalah, jadi di sini lihat ya, sekali lagi bagian kiri dan kanannya terbuka. Berarti yang hijau yang Bunda tandain hijau, yang mana merupakan segitiga yang di samping itu bolong atau nggak ada gitu. Jadi nggak usah dihitung untuk menentukan luasnya. Yang kita hitung hanyalah persegi panjang yang ada di depan, yang panjangnya merupakan 22 cm, kemudian persegi panjang yang di belakang, dan persegi panjang yang di bawah. Kebayang ya? Oke, persegi panjang yang di depan dulu. Persegi panjang yang di depan dulu. Yang bawahnya itu 22 cm, panjangnya 22 cm. Kita tahu nggak lebarnya berapa? Belum ada di gambar kan? Tapi kita bisa cari pakai Pitagoras, betul? Yang merupakan sisi miring kan? Sisi miring sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sisi miring kuadrat sama dengan 144 ditambah 25. Sisi miring kuadrat sama dengan 169. Sisi miring sama dengan akar 169. Sisi miringnya sama dengan 13 cm. Berarti kita tahu sekarang lebarnya itu adalah 13 cm. Berarti untuk luas yang depannya, yang sisi yang miringnya, bangun datar yang miringnya itu adalah luasnya adalah 22 kali 13. 22 kali 13 itu adalah 143 tambah 143, 286. Oke, yang depannya kita udah tahu 286. Sekarang kita hitung yang belakangnya. Persegi panjang yang ada di belakang Bunda tandai dengan warna pink. Yang ini ya. Yang belakangnya itu luasnya berarti panjangnya kan sama dengan yang 22 ya. Jadi 22 dikali tingginya yang mana? 12 kali 12. 22 kali 12, 132 tambah 132, 264 cm kuadrat. Yang tadi juga ini cm kuadrat. Sekarang yang terakhir yang bawah. Bunda tandain warna ungu. Itu berarti ya kira-kira gitulah ya gambarnya. Panjangnya 22, lebarnya 5 cm. Berarti luasnya 22 kali 5 sama dengan 110 cm kuadrat. Kita simbolkan aja ya, ini luas 1, ini luas 2, ini luas 3. Berarti luas totalnya dari satu buah papan nama ini adalah luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 sama dengan 286 ditambah 264 ditambah 110 sama dengan sama dengan 660 cm kuadrat. Nah, tapi jangan lupa di sini Adam itu akan membuat 3 buah papan nama. Berarti
dikali lagi 3. Berarti 1980 cm kuadrat. Jawabannya. Gitu ya. Ini dikali 3 karena di soal ada membuat tiga buah papan nama. Gitu ya. Baik, untuk soal selanjutnya ini statistika, ada diagram batang dengan nilai rata-rata siswanya adalah 72. Banyaknya siswa yang mendapat nilai 80 adalah, nah, Bunda ingatkan dulu tentang rata-rata. Misalkan di sini ada 5 orang yang nilainya itu 80, 80, 70, 70, 60. Kalau kita mau ngitung rata-ratanya kan berarti 80 tambah 80 tambah 70 tambah 70 ditambah 60 dibagi 5 ya. Atau Bunda bisa bilang karena 80-nya ada 2 orang, berarti 80 kali 2 ditambah 70 kali 2 ditambah 60 dibagi 5. Begitu kan? Jadinya 160 ditambah 140 ditambah 60 dibagi 5. Hasilnya 360 dibagi 5, berarti rata-ratanya 72. Gitu kan? Nah, sama halnya dengan diagram di sini kita harus bisa baca datanya dulu. Ini berarti yang 50, yang nilainya 50 itu ada 5 orang. Yang nilainya 50 itu ada 5 orang. Yang nilainya 60 itu ada 4 orang. Yang nilainya 70 itu ada 3 orang. Yang 80 kita nggak tahu, kita simbolkan saja dengan X jumlahnya, jumlah orangnya. Yang 90 ada 6 orang. Gitu kan? Dan rata-ratanya udah diketahui 72. Mari kita hitung ya. X bar sama dengan, berarti karena yang nilainya 50 ada 5 orang, berarti 50 kali 5 ditambah 60 kali 4 ditambah 70 kali 3 ditambah 80 kali X ditambah 90 kali 6 dibagi jumlah total siswanya kan, berarti yang 50-nya kan ada 5, berarti 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah X ditambah 6. Ya, jadi penjumlahan dari yang tadi, yang nilainya kan 50 ada 5, 60 ada 4, 70 ada 3, 80-nya ada X, 90-nya ada 6. Jadi total seluruh siswanya itu adalah penjumlahan dari setiap berapa siswa yang mendapatkan nilai-nilai yang ada gitu kan. Nah tadi udah diketahui rata-ratanya itu adalah 72. Kita hitung ya, berarti 50 kali 5, 250 ditambah 240 ditambah 210 ditambah X, 80X ditambah berapa tuh, 540 ya. Sini ya, sorry ya. Per 5 tambah 4, 9 tambah 3, 12 tambah 6, 18 ditambah X. Terus, ini aljabar sekarang. Kita mau mengubah bentuknya seolah-olah penyebutnya hilang, sehingga kedua ruas dikalikan 72, kedua ruas dikalikan 18 ditambah X. Yang sebelah kanan juga, ruas kanan juga kita kalikan dengan 18 kali X kan, 18 tambah X dikalikan 18 tambah X, jadinya nanti 18 tambah X nya dicoret sehingga akan menyisakan yang atasnya aja. Coba yang atasnya itu 250 ditambah 240, 490 ditambah 210, 700 ditambah 540, 1240, berarti 1240 ditambah 80X, ya kan? 1240
ditambah 80x. Kemudian ini sifat distributif. 72 dikali 18. Berapa? Coba bantu hitung. 72 dikali 18. 1296 ditambah 72x sama dengan 1240 ditambah 80x. Kemudian kedua ruas dikurangi 1240 ya. Sehingga nanti di sininya itu 1296 dikurangi 124. Sehingga nanti di sininya itu 1296 dikurangi 1240 ditambah 72x sama dengan 1240 dikurangi 1240 ditambah 80x. Berarti nanti yang ininya sisanya 56 ditambah 72x sama dengan 80x. Kemudian kedua ruas dikurangi 72x kurangi 72x, berarti hasilnya 56 sama dengan 8x. Berapa tuh 56 bagi 8? 7, berarti x-nya sama dengan 7 gitu. 8 kali 7 56, ya betul. Berarti kita bisa tahu kalau yang dapat nilai 80 itu adalah 7 orang begitu. Soal terakhir, pada layang-layang ABCD diketahui panjang AC 16, BO banding OD 5 banding 2. Jika luas layang-layang tersebut 168 cm kuadrat dan O adalah titik potong diagonal, maka keliling layang-layang ABCD adalah, nah ini biar kebayang di gambar ya, ada sebuah layang-layang. Oke, layang-layang itu kan sifatnya itu ada dua diagonal, yang mana diagonal yang ini nih, diagonal yang horizontalnya ini itu kalau misalkan dipotong dengan titik potongnya O, maka panjangnya tuh sama dari sini ke sini dan dari sini ke sini tuh sama. Nah, di sini katanya panjang BOOD 5 banding 2, berarti yang 5 banding 2 tuh pasti yang ini kan? Pasti yang ini, 5 banding 2 tuh. BO berarti yang ini, yang 5 pasti kan? Karena lebih panjang. BO sampai sini kan, BO 5, berarti D-nya di sini, OD 2. Terbayang ya, jadi yang BO-nya itu yang 5 perbandingannya, yang OD-nya itu yang 2. Berarti AC itu yang ini kan? AC itu yang ini. Berarti karena A ke C 16, berarti A ke O 8, O ke C 8. Make sense karena itu sama ukurannya. Ya. Nah, katanya luas layang-layang itu tuh 168 cm kuadrat. Oke. Kita pakai rumus luas layang-layang ya. Rumus luas layang-layang kan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Berarti setengah kali AC kali BD. Ini 168 kan? Terus 168 sama dengan setengah kali 16 ya, AC-nya tadi 16 kali BD. Berarti 168 sama dengan 8 BD. Kedua ruas dibagi 8 ya. Berarti BD-nya sama dengan 21 cm. Sip. Tadi katanya ini BD-nya itu, BO banding OD-nya itu 5 banding 2. Lihat. BO banding OD itu 5 banding 2. Ingat kalau perbandingan itu boleh kita kalau mau nyari panjang sebenarnya, berarti kita bisa simbolkan jadi 5x sama 2x, karena 5 banding 2. Oke, karena BD itu adalah BO tambah OD, oke, BD sama dengan BO tambah OD. Panjang BO itu 5x, tadi udah kita
simbolkan. OD 2X, panjang BD 21. 7X sama dengan 21, berarti X-nya 3, ya kan? Nah, kalau kita mau nyari panjang BO, karena BO itu 5X tadi, 5X kan, sama dengan 5 kali 3, sama dengan 15. OD-nya berarti 2 kali 3 sama dengan 6, gitu kan ya? Bener kan? 21 tuh, BD-nya 21, 15 tambah 6. Sekarang yang ditanyakan itu adalah kelilingnya. Berarti kita harus nyari sisi miringnya pakai Pitagoras. Kita cari yang ininya nih. Coba kita cari CD. CD berarti di sini aja nggak apa-apa ya. CD kuadrat berarti berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. CD kuadrat berarti 64 ditambah 36. CD kuadrat sama dengan 100, berarti CD-nya akar 100 sama dengan 10. Sip, dapat CD-nya 10. Sekarang cari yang CB kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. CB kuadrat sama dengan 64 ditambah 225. CB kuadrat sama dengan 289, maaf. CB-nya akar 289. CB-nya 17 cm. Nah, ini 17 cm. Karena ini sama kan, CB sama AB itu sama, CD sama DA sama. Berarti kelilingnya itu adalah AB tambah BC, AB tambah BC tambah CD. AB tambah BC tambah CD tambah DA. AB-nya itu 17 karena sama kayak CB. BC-nya itu AB BC 17 juga ya, 17. CD-nya tadi 10, DA-nya 10. Berarti 34 ditambah 20 berarti 54 cm. Gitu.